Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersama Kakak Derby dan Kakak Yemima di ibadah online Sekolah Minggu. Yeay! Adik-adik, hari ini apa kabarnya? Wah, luar biasa semua Kak. Wah Kak Yemima, hari ini Kakak Derby senang sekali. Kenapa Kak, kok senang? Karena pagi ini kita ada teman baru loh. Ah iya, mana Kak? Ini. Hai Bebek. Ini si Bebek. Kenalin, aku Yemima. Iya. Kakak Yemima tahu nggak kenapa si Bebek ada di sini? Gak tahu Kak. Nah, jadi pagi ini selain memuji Tuhan, kita juga mau mengenal ciptaan Tuhan, binatang-binatang ciptaan Tuhan loh. Kakak Yemima seneng nggak? Seneng banget dong. Adik-adik di rumah seneng nggak? Seneng dong pastinya. Nah, kalau adik-adik seneng, jadi adik-adik nanti memuji Tuhan harus lebih semangat lagi. Ya nggak boleh malu-malu. Bener tuh, jangan kalah sama si Bebek nanti memuji Tuhannya ya. Sekarang Kakak Derby undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu Kakak Yemima. Yuk. Kita mau berdoa, mari lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul, bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau pimpin ibadah kami Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekarang kita pujikan, mari kawan. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Nah tuh lihat si Bebeknya ikut gerak ya. Mintanya apa deh? Binatang apa? Yang disuka deh, yang disuka adik-adik binatang apa? Penguin Kak katanya. Waduh, penguin. Tapi Kakak Derby sama Kakak Yemima nggak tahu jalannya penguin gimana adik-adik. Iya. Coba adik-adik atau mama papa boleh deh kasih contoh. Betul itu. Jalannya penguin gimana sih? Oh gini Kak katanya. Gimana tuh Kak? Jalannya gitu adik-adik. Oke, sekarang kita mau pujikan mari kawan ya. Kita hewannya pakai penguin. Nah Bebek gantian dulu. Soalnya Kakak Derby sama Kakak Yemima mau ngikutin jalannya penguin. Bye-bye Bebek. Yuk kita pujikan sekali lagi. Mari kawan kita memuji Tuhan. Mengenal binatang ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang penguin namanya.
kuasa atas segala ciptaannya yang ada di dunia ini, di bumi ini. Benar Ya. itu. Bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan, terima kasih Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang telah Kau-berikan kepada kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus menyertai kami semuanya agar kami mampu mengerti firman yang akan diberitakan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siap ya mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan kali ini kakak beri judul 12 murid Yesus. Iya. Siapa yang sudah tahu siapa murid Yesus? Ke-12 murid Yesus. Kalau adik-adik masih ingat 1 bulan yang lalu firman Kak Bibit itu tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Iya, masih ingat siapakah itu? Tapi sebelumnya mari kita akan baca di dalam Matius 10 ayat 2 sampai 6. Kali ini kita akan baca ayat yang kedua saja ya. Beginilah firman Tuhan. Inilah nama ke-12 rasul itu.
pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Nah, ini adalah murid-murid Yesus yang pertama. Setelah itu, keempat orang ini mengikuti Yesus kemanapun Yesus berada. Kemanapun Yesus memberitakan Injil, mengajar di rumah-rumah ibadah, bahkan berkeliling untuk memberitakan kabar kesukaan. Yesus memberi kelegaan kepada yang mengalami kesesakan, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, di dalam pelayanannya Tuhan Yesus mengadakan banyak mukjizat. Dan siapakah murid-murid yang dipanggil selama pelayanannya itu? Kita akan baca di dalam Matius 10 tadi ayat yang ketiga dan keempat. Kakak akan bacakan ya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Itu nama ke-12 murid yang dipanggil ya untuk membantu Tuhan dalam pelayanannya, yang sama Tuhan sendiri disebut sebagai murid Yesus. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Tidak hanya di tempat Yesus berasal, tapi di luar tempat Yesus berasal, yaitu ya sampai di Galilea, sampai di Dekapolis, Yudea, bahkan sampai di seberang sungai Yordan. Nah, apa maksud Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya? Ya, tentu Tuhan mempunyai maksud. Mari kita akan baca di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, tidak hanya untuk orang Israel, tapi Tuhan mengutus murid-muridnya sampai ke ujung dunia. Ya, bahkan sekarang adik-adik lihat tuh, bangsa-bangsa di seluruh dunia bisa mengenal Yesus. Demikian adik-adik, ke-12 murid itu dipanggil untuk melakukan tugas. Nah, kalian juga disebut dengan anak-anak Tuhan. Kalian juga mempunyai tugas. Apa sih tugasnya? Apa harus memberitakan Injil? Ya, tidak harus seperti itu. Tapi kalian dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupanmu sehari-hari. Adik-adik yang masih sekolah, perbuatan apa saja yang bisa dapat kamu lakukan? Yaitu dengan tidak memilih-milih teman, ya. Berteman dengan siapa saja. Tidak mencontek saat ulangan. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang dapat kamu lakukan di sekolah. Nah, kalau di rumah bisa enggak? Ya, kita menunjukkan sikap sebagai anak-anak Tuhan bisa, ya. Kalau dikasih tahu orang tua, dinasihi orang tua, tidak boleh membantah. Kalau disuruh membantu orang tua, melakukan dengan senang hati tentunya. Ya, nah itu perbuatan-perbuatan yang bisa adik-adik lakukan, kakak lakukan di rumah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ya menjadi contoh bagi teman-teman yang lain dalam hal berbuat kebaikan. Demikian juga seperti murid-murid Yesus mengutus murid-muridnya, demikian juga kita melakukan hal-hal baik
ya perbuatan-perbuatan baik sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan kakak cukupi, tapi sebelumnya kakak tanya dulu. Ingat enggak nama ke-12 murid Yesus tadi? Oh belum. Kalau begitu kita akan hafalkan bersama-sama ya. Kita akan menghafalkan dengan nyanyian. Yuk kita sama-sama menghafalkan lagu tentang ke-12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Nah, adik-adik sudah hafal kan lagunya ya? Mudah dihafalkan. Nah, mari kita akan berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Jadikan aku anak-anak yang selalu menjadi terang dimanapun kami berada, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun juga, agar lewat hidup kami orang-orang juga mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu mama dan papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.